Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan memasuki chapter kedua, yaitu hitung manual regresi linear berganda menggunakan 4 variabel bebas. Pada chapter 2 ini, kita akan menghitung nilai penduga Y atau sering dikenal dengan Y predicted dan juga nilai residual. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan 4 variabel bebas? Pada video sebelumnya, kita telah menghitung koefisien B0 sampai dengan B3 untuk 4 variabel bebas. Jadi kita akan melanjutkan contoh kasus yang sama, sehingga ini akan memudahkan teman-teman yang akan melanjutkan untuk menghitung nilai Y predicted dan residual. Ini adalah hasil perhitungan kita pada video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat, silakan teman-teman melihat dulu chapter pertama, supaya nanti tune in terhadap yang akan kita sampaikan pada video ini. Baik, di sini kita lihat, saya sudah buatkan 2 kolom, ya. Ini adalah tujuan kita, ingin mencari nilai Y predicted atau residual. Apa itu Y predicted? Y predicted atau Y penduga adalah kita menduga nilai Y berdasarkan hasil estimasi regresi terhadap variabel-variabel pengamatan aktual. Misalkan sini ada 15N, maka kita peroleh tadi ada B0 atau intercept, kemudian B1 untuk koefisien X1 sampai dengan B3, sampai dengan B4 untuk koefisien BX4. Sehingga nanti kita akan masukkan nilai-nilainya, sehingga akan kita peroleh nilai Y predicted. Nah, untuk memudahkan memahami, kita lihat bahwa rumus umum regresi Y sama dengan B0 topi plus B1 topi X1 plus B2 topi X2 plus B3 topi X3 plus B4 topi X4, ya. Karena kita menggunakan 4 variabel bebas, maka sampai dengan B4. Nah, nanti untuk B0 sampai dengan B4 kita sudah peroleh dari perhitungan video sebelumnya. Untuk X1, X2, X3, dan X4 ini adalah nilai aktual dari hasil observasi atau pengamatan. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa tekan subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, untuk memudahkan, kita buatkan dulu masing-masing B0, B1, B2, dan B3. Setelah selesai, kita linkkan hasilnya dari hasil estimasi koefisien perhitungan manual menggunakan 4 variabel bebas. Ini adalah B0. Kemudian B1-nya adalah yang ini ya. Selanjutnya B2, B3, dan yang terakhir adalah B4. Ya, ini. Oke, ini belum kita buatkan B4. Oke, sampai di sini ini sudah memenuhi rumus yang akan kita gunakan untuk menilai Y predicted, ya, yang akan kita gunakan untuk perhitungan di atasnya. Jadi caranya adalah kita ketikkan formula sama dengan, kemudian kita linkkan untuk yang B0. Kita ngikutin rumus ini ya. B0 kita absolutkan dengan cara menekan F4, ya. Kemudian ditambah dalam kurung koefisien B1 kita absolutkan, tekan F4, dikalikan dengan nilai X1. Yang ini ya. Tutup kurung. Ditambah dalam kurung, kita lanjutkan untuk yang B2. Kita absolutkan juga, dikalikan dengan X2. Kemudian kita tutup kurung dengan cara yang sama, kita lakukan untuk yang B3. B3 kita absolutkan, dikalikan dengan X3. Tutup kurung, ditambah dalam kurung yang B4. Kita absolutkan juga, dikalikan dengan X4. Terakhir kita tutup kurung, baru tekan Enter. Selesai, ya.
Kita boleh kurangi desimalnya, boleh. Nah, tadi saya menggunakan rumus absolut ya, ada tanda gambar dolarnya. Mengapa saya lakukan itu? Karena kita akan mengcopy rumusnya sampai dengan data observasi ke-15 dalam contoh video ini. Sehingga karena kita menggunakan angka yang sama untuk B0 sampai dengan B4, makanya kita absolutkan. Itu adalah fungsinya, sehingga kalau kita menarik rumus ke bawah, ini akan mengikuti rumus. Tapi kalau tidak kita absolutkan, ini akan menimbulkan kesalahan. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita lanjutkan ke nilai residual. Residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y prediktif. Y aktual kita peroleh dari Y data awal ya, data hasil observasi. Kemudian Y predicted itu adalah data yang telah kita hitung baru saja ya. Jadi rumusnya adalah Y aktual, kita ketikkan formula sama dengan dulu ya. Y aktual 180 min Y predicted. Nah, ini Y predicted ya. Baru kita tekan enter. Langsung saja ya, ini tidak perlu absolut-absolutkan ya, karena kita akan mengikuti rumus ini ya. Oke, sudah selesai? Belum, sampai bawah lagi ya. Oke, sudah selesai. Ya, selanjutnya kita boleh copy paste sum-nya ya, atau jumlahnya. Nah, kita telah berhasil menghitung Y predicted dan residual. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Sudah saya sudah. Tapi kalau kita penasaran, kita boleh mengecek apakah perhitungan Y predicted dan residual kita benar atau salah ya. Boleh kita menggunakan fasilitas data di Excel ya, kemudian data analysis ya, sampai muncul tanda ini, kemudian regression, klik OK, kemudian kita input data Y-nya ya, di sini kita blok sampai data ke-15. Kemudian kita input juga data yang X1 sampai dengan X4. Kita blok semuanya ya. Kemudian tutup. Kita aktifkan labelnya karena kita memblok label juga. Kemudian confidence levelnya 95%, output ranknya kita letakkan di bawah dulu aja ya untuk memudahkan di bawahnya perhitungan kita tadi di sini. Oke. Kemudian kita close, ada lagi kita perlu mencari mengaktifkan residual. Residualnya saja ya. Kemudian kita klik OK. Sudah muncul. Nah, kita cari yang nilai residualnya saja ya, yang ini. Oke. Kita copy, kemudian kita sandingkan dengan hasil perhitungan kita. Oke. Kita cek satu persatu. Lihat, 49,326, 130,674 sama ya. Kita cek acak ya. Ini sama ya, kanan kiri. Dan yang terakhir juga sama kanan kiri. Jadi, perhitungan kita secara manual dibandingkan dengan hasil olah data yang langsung dilakukan oleh Excel ini sudah benar dan tepat. Artinya hasil perhitungan secara manual kita sudah tepat dan benar. Ya, demikian video tutorial kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk Anda yang membutuhkan informasi tutorial ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan menghitung tabel ANOVA. Bagaimana rumusnya? Kalau penasaran untuk membuat variabel bebas, tunggu di video berikutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.